Ya, skuad Garuda siap menerkam naga. Jelang pertandingan menghadapi Cina, timnas Indonesia terus melakukan latihan intensif. Sebelumnya di Gianyar, Bali, sekarang di Jakarta di Stadion Madia, pemirsa. Bagaimana peluang Indonesia melawan Cina? Kita bahas lebih dalam bersama pengamat sepak bola istimewa kita, Bung Yuke, Bung Yusuf Kurniawan. Selamat malam, apa kabar Bung Yuke? Halo Bung Yuke. Halo, ya. Siap. Bung Yuke, kita mau lawan Cina nih. Ini kalau kita sedikit flashback waktu di kandang Cina, kita kan punya semangat membara ya, karena tanda kutip diakalin wasit lah waktu lawan Bahrain gitu. Tapi ternyata dengan ball possession yang menurutku lebih baik ya dibanding Cina. Cina main menunggu, melihat, ternyata kalah di sana. Nah ini nanti ngelawan Cina di kandang sendiri, ini antisipasinya gimana supaya hal itu nggak kerulang? Ya, tentu komposisi pemain yang kita miliki saat lawan Cina berbeda ya, terutama dari line up-nya berbeda dengan yang sekarang ada gitu. Yang kedua, waktu itu kan pelatihnya juga berbeda ya, itu kan STY, sekarang Patrick Kluivert. Pendekatannya ya saya kira akan berbeda juga. Walaupun sebenarnya dari pemain, saya kira kali ini pemain yang kita miliki lebih komplit ya dibanding ketika kita bertandang ke Cina gitu. Artinya bahwa sebenarnya banyak hal yang sudah tidak bisa disamakan lagi situasinya. Dan kita tentu belajar ya dari pengalaman saat menghadapi Cina, bagaimana tadi dikatakan oleh Yudi bahwa kita pegang possession tapi justru malah Cina yang malah menghukum kita. Ya itu karena memang ada kesalahan-kesalahan individual lah ketika melaksanakan taktikal itu. Dan kita agak kurang waspada ya dalam menjaga permainan counter Cina yang sangat cepat ketika itu. Sehingga kita koyak ya. Kita possession memang pegang kendali, tapi possession yang progresifnya kan nggak signifikan gitu. Karena kita lebih banyak possessionnya square ya, ke kanan, ke kiri gitu ya. Lebih banyak berputar-putar lah. Istilahnya kalau pesawat itu dia muter-muter aja di udara, manuver aja tapi nggak landing-landing gitu ya. Nah kalau Cina nih kan sangat pragmatis ya. Dia permainannya juga direct gitu ya, build up vertikal gitu ya. Kadang-kadang juga mereka melakukan crossing early dari tengah gitu ya. Sehingga ya ketika kita gagal dalam melakukan koordinasi di lapangan tengah, dalam melakukan pressure, terus mereka intercept, otomatis kedalaman kita kan jadi agak longgar karena kita dari posisi nyerang terus ke bertahan, kita nggak pasti ada lubang kan. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Cina. Nah besok kalau lawan Cina tentu mereka nggak akan berbeda jauh, pasti mereka juga main akan deep ya. Walaupun mereka butuh poin, tapi mereka tahu main di kandang kita dan kita jauh lebih komplit pasukannya, pasti mereka juga konservatif mainnya. Artinya kita juga harus waspada dengan taktik itu. Kita harus benar-benar pastikan dan harus klinis ya saat kita punya kesempatan bikin gol ya kita harus lakukan dengan baik gitu ya. Sehingga kalau kita bisa unggul lebih dulu, tentu kita yang akan pegang kontrol kan, lebih enak kita ngatur ritmenya gitu. Itu sih yang harus dilakukan oleh tim kita. Bung Yuki, kalau ngomong-ngomong soal komplit, kan Eliano, Sandy Walsh, Ragnar Uratmangun, kemudian ya Martin Paes ini tidak main ya. Nah penggantinya ini apakah ada yang sepadan? Iya, ini juga tricky ya. Saya katakan komplit dalam arti umum ya, karena kan memang untuk pertandingan Cina pemain-pemain yang tadi disebutkan Yudi tidak main, tapi secara squad utuh kita kan mereka masih bisa tampil nanti lawan Jepang ya. Oke, bahwa kita memang agak sedikit rentan di sektor flank terutama dengan absennya Ragnar dan juga Marcelino. Tapi penggantinya itu saya kira cukup bisa memenuhi ekspektasi lah ya, karena Egy kemudian juga Yakob maupun Lili Pali kan memang performanya baik di liga ya. Terutama Egy sama Yakob ya, yang performanya sangat baik. Dengan harapan mereka bisa tetap beradaptasi dengan baik, karena dari sisi pengalaman keduanya udah pernah bermain buat timnas kan ya, timnas senior. Artinya mereka udah tahu lah bagaimana atmosfernya, environmentnya ya. Tinggal adaptasi sama taktikalnya Kluivert aja. Yang berikutnya juga tinggal bagaimana Kluivert memanfaatkan Egy dan juga Yakob ini maupun juga Lili Pali ya. Untuk bisa menjaga performa kita tetap stabil walaupun tanpa Marcelino maupun juga Ragnar. Yang paling terasa sih kalau saya kehilangan Ragnar sih. Walaupun Marcelino di laga terakhir memang menjadi voucher ya.
Tapi Ratnar ini karakternya itu secara karakter nggak ada nggak ada yang seperti dia gitu. Dia tuh bisa nomor 9, bisa nomor 11 mainnya gitu. Maksudnya mainnya bisa jadi striker, bisa jadi flanker gitu. Terus dia tuh tipikal pekerja, kemampuan shielding bolanya juga bagus, mainnya juga ngotot gitu ya. Paru-parunya juga bagus banget tuh Ragnar. Belum ada, itu dia. Itu yang nggak bisa kita gantikan. Jadi artinya akan ada adaptasi taktikal nih. Kalau misalnya yang dimainkan Rafael Strike ya, memang Rafael Strike ini udah kenal lah dengan tim ini karena dia juga udah lama juga di senior sejak dinaturalisasi, jadi mungkin dia bisa lebih cepat beradaptasi dengan puzzle yang baru. Itu sedikit agak menolong walaupun tipikalnya beda. Tapi kemampuan dia ball fieldingnya kan bagus. Tinggal di kanan nih yang gantinya Marcelino, apakah Egy ataukah Yakob. Nah ini yang menarik nih. Yakob juga kan asisnya bagus ya, yang sempat viral ketika gol dicetak oleh Marcelino ke gawang Iran tuh. Siapa tahu terjadi lagi ya. Betul. Nah itu dia. Kalau Yakob ini kan memang mengandalkan kecepatan ya. Ini cocok sebenarnya untuk permainan Tom Haye yang sering melontarkan bola-bola diagonal panjang ya. Itu cocok tuh kalau Yakob tuh. Oke, satu lagi nih Bung Yuke, kita tahu di posisi penjaga gawang, Martin Pas kan absen ya di laga Timnas Indonesia kontra Cina karena akumulasi kartu, dan kiper Emil Audero yang akan menggantikan. Kami sempat mendapat wawancara dengan Emil Audero, kita simak berikut ini pemirsa. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, siap jadi starter saat laga Timnas kontra China di Gelora Bung Karno. Audero ikut menjalani pemusatan latihan di Bali dan dipersiapkan untuk menjalani laga debut di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper 28 tahun itu menyebut, membela Timnas Indonesia akan menjadi kesempatan berharga bagi dirinya. I'm happy to be here and happy to stay with this team, to be here in Jakarta. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training. Kiper Martin Pas akan absen di laga kontra China karena akumulasi kartu. Spekulasi pun bermunculan siapa yang akan menggantikan kiper FC Dallas tersebut. Selain Audero, ada nama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sejak dinaturalisasi pada Maret lalu, kiper yang pernah bermain untuk Inter Milan ini belum pernah membela Timnas Indonesia. Publik antusias bagaimana performa Audero di bawah mister gawang skuad Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjut, Bung Yuke, kalau bicara soal jam terbang, pengalaman dari Emil Audero, ya tidak bisa diragukan ya, di Inter, Sampdoria. Nah tapi kan dinamika dalam karirnya ini juga menarik ya. Di Como saya pikir akan dijadiin starter, tapi ternyata dipinjamkan ke Palermo di Serie B. Nah tapi dengan hal yang dialami oleh Emil Audero, tetap dia adalah kiper yang berkualitas dan menjanjikan kan ya Bung Yuke untuk Indonesia? Oh iya, ya sudah pasti lah. Pengalaman kan nggak bisa dibeli. Pengalaman harus dialami gitu. Dan Emil Audero itu sudah mengalami pasang surut dan dia berada di level yang baik di Liga Italia. Walaupun dia nggak selalu dalam posisi yang nyaman gitu ya. Dia struggle. Tapi kalau untuk tim nasional ya tetaplah dia pilihan yang paling pas untuk menggantikan Martin Pas. Dari sisi kualitas, pengalaman ya. Pasti kepercayaan diri juga dia ingin tunjukkan karena nanti akan menjadi game pertamanya dia berseragam timnas sebagai pemain inti gitu kan. Semua memang nggak berpaling ke yang lain gitu ya, tanpa mengecilkan arti dari Nadeo ataupun juga Hernando, tapi ya untuk partai sepenting ini Emil tentu lebih tepat untuk mengisi posisi di bawah Mister. Gitu. Bung Yuke, ini laga ketiga untuk Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Pertama dengan Australia kita kalah telak, kemudian menghadapi Bahrain di kandang kemarin kita menang. Nah, kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya dari penampilan Timnas di bawah Patrick Kluivert di dua pertandingan tersebut. Apakah karakter Timnas Indonesia ini Kluivert sudah mulai menemukannya dan akan diterapkan di lawan Cina atau masih meraba-raba sih Bang? Oh, saya kira udah ketemu ya. Saya kira udah ketemu. Karena tadi saya katakan ya, timnas
kita di laga sebelumnya, terutama ketika menghadapi Cina ataupun juga menghadapi Australia itu berbeda dengan yang sekarang. Karena sekarang tuh sudah kepercayaan dirinya sudah lebih baik. Kemudian juga Patrick sudah belajar dari kesalahan ketika kita menghadapi Australia, kita beberapa kali kena bola set piece gitu ya. Karenanya kemarin latihannya kan anti set piece ya. Itu kan jadi dia udah belajar tuh bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian juga dia juga sudah, saya yakin sudah sangat firm dengan formasi yang udah kita mainkan saat menghadapi Bahrain. Di belakang begitu compact dengan trio asli kita ya, J.I. Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Kemudian di tengah kekompakan J.I. Rizky Ridho dan Justin Hubner kan ya. Terus di tengah sudah ada Joey Polipesi yang mampu memainkan double pivot dengan baik bersama Tom Hai gitu kan. Saya kira nggak akan banyak perubahan dari skema ataupun juga cara bermain timnas nanti lawan Cina ya. Amin, amin, amin. Baik, untuk saya Bung Yuke prediksi insya Allah Indonesia menang 1-0. Kalau Bung Yuke gimana? Ya sama, saya kira juga 1-0 karena bagaimanapun kita nggak boleh anggap remeh Cina ya, tetap harus respect dengan mereka dan yang penting kita menang berapapun skornya sih. Apalagi mereka latihannya sangat keras, kami dengar juga beberapa hari. Baik, Bung Yuke makasih ya Bung Yuke ya. Semoga doa kita terwujud, Indonesia menang 1-0. Selamat malam Bung Yuke, Assalamualaikum.